Shalom, apa kabar para pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali di dalam renungan hari ini. Kita akan belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak kita semua berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk satu hari lagi yang Kau karuniakan bagi kami. Kami boleh ada saat ini, kami percaya itu semata-mata hanya anugerah-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Firman yang selalu menghibur kami, firman yang menguatkan kami. Tapi firman itulah yang juga mengingatkan kami, menegur kami jika kami berbuat salah. Oh Tuhan, betapa baiknya Engkau. Firman yang hidup itu, yang sangat mengasihi kami, yang menginginkan kami anak-anak-Mu hidup serupa dengan Engkau. Pakai waktu ke depan ini Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi siapapun pendengar radio dimanapun mereka berada yang mendengar akan kebenaran firman Tuhan ini. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan seri ucapan bahagia dari Tuhan Yesus. Kita akan masuk ke dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Saya ulangi lagi, Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Ini adalah ucapan bahagia yang kelima. Saya akan membacakan dari dalam Alkitab versi terjemahan baru yang kedua. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Saudara, kalau di dalam terjemahan yang pertama, terjemahan baru yang pertama, dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dua kata ini adalah sama sebetulnya. Murah hati dan belas kasihan. Nah, saudara-saudara pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan menyelami salah satu pernyataan Tuhan Yesus yang paling indah. Tetapi di satu sisi mungkin juga yang paling menantang. Saudara bisa bayangkan situasi dunia yang kita hadapi saat ini. Media sosial dipenuhi dengan komentar-komentar tajam dan penuh kebencian. Aroma persaingan, kompetisi ada di mana-mana. Tidak di kantor, di usaha bisnis, sekolah, bahkan di gereja, saudara-saudara. Dan persaingan atau kompetisi ini seringkali tidak sehat. Kita juga sering mendengar di mana-mana muncul konflik di dalam keluarga yang sulit sekali diselesaikan, berlarut-larut. Bahkan tidak ketinggalan dunia politik memberikan kepada kita pemikiran dan kekhawatiran yang seringkali membuat kita bingung. Akan dibawa kemana kehidupan bangsa kita. Nah saudara, di dalam dunia seperti ini, kita sering mengadopsi hukum. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apa artinya? Kalau engkau menyakiti saya akan satu hari membalas menyakiti engkau. Kalau saya benar dan kamu yang salah, tunggu saja. Kamu akan mendapat kesulitan dan penderitaan. Nah saudara, bayangkan
Dunia saat ini, orang semakin lama semakin egois. Orang tidak mementingkan diri orang lain, tapi mementingkan diri sendiri. Dan di tengah keadaan dunia seperti itu, Tuhan Yesus kemudian menyatakan, berbahagialah orang yang memiliki belas kasihan. Nah, saudara mendengar pernyataan ini, apa yang menjadi pemikiran saudara-saudara sekalian? Pendengar radio, ini adalah satu pernyataan Tuhan Yesus yang membalikkan logika dunia. Tuhan Yesus tidak berkata, berbahagialah orang yang kuat dan orang yang tidak pernah terkalahkan. Atau berbahagialah orang yang selalu benar, orang yang selalu menang dalam setiap kesempatan. Akan tapi Tuhan Yesus berkata di sini bahwa diberkatilah orang yang memiliki belas kasihan. Apa artinya perkataan Yesus ini? Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa ini maksud dengan belas kasihan. Atau versi terjemahan baru yang pertama dikatakan murah hati. Saudara, murah hati dalam bahasa Alkitabnya adalah eleos, yang berarti belas kasihan. Dan ini bukan sekedar belas kasihan yang pasif. Belas kasihan yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana seseorang itu memiliki hati yang tergerak oleh penderitaan orang lain. Masih ingat saudara-saudara perumpamaan orang Samaria yang murah hati, yang baik hati? 3 orang yang lewat jelas sekali menunjukkan tidak ada rasa belas kasihan. Tetapi orang Samaria yang justru notabene adalah musuh orang Yahudi, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia melihat orang yang setengah mati di pinggir jalan dan dia menolongnya. Di sini para pendengar radio, kita melihat bahwa bukan sekedar hatinya yang tergerak oleh belas kasihan, tetapi dia melakukannya di dalam bentuk tindakan. Inilah yang dimaksudkan dengan belas kasih atau murah hati. Belas kasihan di sini bisa dimaksud juga adalah memberikan pertolongan kepada orang yang tidak layak. Dan sebetulnya ini menjadi dasar fondasi kita, di mana belas kasihan, mercy, itu sangat berbeda dengan apa yang namanya justice atau keadilan. Keadilan memberi apa yang seharusnya diterima, tetapi mercy, belas kasihan atau kemurahan hati, memberi apa yang tidak seharusnya diterima. Dan bukankah ini sangat sulit kita lakukan? Apakah kita berani menunjukkan belas kasihan kita justru ketika kita menolong orang yang jangan-jangan sudah menyakiti hati kita? Apakah kita berani menunjukkan kemurahan hati kita dengan mengampuni orang yang tidak pantas diampuni, yang melakukan hal yang sangat menyakitkan hati kita? Pernahkah saudara merasa demikian? Belas kasihan bisa juga berarti sikap hati yang lemah lembut, bukan hati yang keras bahkan menghakimi. Saudara, orang yang memiliki belas kasih cepat untuk mendengarkan, tapi lambat untuk marah. Dan bahkan dia mencari cara untuk bagaimana dia bisa meringankan beban orang lain. Alih-alih dia menghakimi atau menyalahkan mereka. Singkatnya para pendengar radio, memiliki hati yang belas kasihan adalah sebetulnya kita meneladani karakter Allah sendiri. Mazmur 103 ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara, coba saudara bayangkan, ada seorang hakim di pengadilan. Apa yang menjadi tugas hakim?
Dia harus memutuskan sesuatu perkara menurut keadilan. Tetapi coba dibayangkan, jika terdakwa itu adalah anaknya sendiri. Sebagai hakim, ia harus menjatuhkan hukuman sebagai bentuk keadilan. Tetapi di dalam hatinya sebagai seorang bapa, seorang ayah, hatinya hancur dan ingin mengampuni. Bentuk belas kasihan, bentuk kemurahan. Nah saudara, Tuhan Yesus memanggil kita memiliki hati seperti seorang bapa. Hati yang penuh dengan kemurahan. Bahkan kepada mereka yang dalam tanda kutip saudara-saudara layak untuk dihukum. Mereka yang berbuat salah kepada kita. Mereka yang mendukakan kita. Mereka yang melakukan hal yang jahat terhadap kita. Muncul pertanyaan, mengapa kita harus punya belas kasihan? Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi motivasinya kita sebagai orang percaya untuk memiliki hati yang berbelas kasih? Saudara, yang pertama adalah karena kita sendiri telah menerima kemurahan hati yang terbesar. Ini seharusnya menjadi motivasi utama orang Kristen. Pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Pernahkah engkau atau ketika kita datang kepada Tuhan, kemudian kita berkata, Tuhan, saya layak menerima kasih-Mu. Saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat itu. Apalagi yang kurang Tuhan? Saudara, saya rasa tidak ada yang berkata demikian ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Sebaliknya kita sebagai orang percaya datang dengan satu pengakuan. Bapa, Tuhan, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Saudara, salib Kristuslah puncak dari kemurahan hati Allah. Di atas kayu salib keadilan kemurahan hati Allah bertemu. Kita yang berdosa, kita pantas menerima hukuman, tetapi Kristus menanggungnya. Dan kita akhirnya menerima pengampunan. Roma 5 ayat 8 dengan jelas mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, tidak ada yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan. Tidak dirimu, pencapaianmu, hartamu, kehebatanmu. Tidak ada, saudara-saudara. Kita ini adalah penerima kemurahan hati yang tidak layak. Karena itu, Bapak Ibu Saudara pendengar radio, kita telah diampuni oleh Tuhan, maka kita juga harus memiliki pengampunan kepada orang lain. Kita mendapat anugerah dan belas kasihan Tuhan, maka kita juga beri belas kasihan itu kepada orang lain. Belas kasihan yang kita terima dari Tuhan harus mengalir keluar kepada sesama kita. Yang pertama tadi adalah kita sudah menerima kemurahan hati yang terbesar. Dan kedua adalah memiliki belas kasihan. Itu adalah satu jalan menuju kebahagiaanmu yang sejati. Coba perhatikan para pendengar radio. Tuhan Yesus ketika Dia memberikan ucapan bahagia ini, apa yang kita bisa pikirkan? Saudara, ketika Tuhan Yesus mengucapkan setiap ucapan bahagia, selalu diakhiri dengan satu janji kebahagiaan.
Orang yang miskin di hadapan Allah, mereka mendapat janji memiliki kerajaan surga. Orang yang berduka cita, mereka mendapat janji akan dihibur. Orang yang lemah lembut, mereka mendapat janji akan memiliki bumi. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka mendapat janji Tuhan bahwa akan dipuaskan. Nah, orang yang memiliki belas kasihan, mereka akan beroleh belas kasihan. Saudara, orang yang tidak memiliki belas kasihan itu sama dengan orang yang memendam kepahitan atau racun di dalam dirinya. Memendam kepahitan, memiliki sikap menghakimi, menjadi racun bagi jiwa kita. Saudara, hal seperti itu sangat menguras energi dan merusak kesehatan mental apalagi rohani kita. Tapi ketika kita memilih untuk mengampuni, kita menunjukkan belas kasihan, kita melepaskan hak kita untuk membalas, kita justru mengalami kelegaan dan kebebasan yang mendalam. Itulah inti dari berbahagia. Itulah inti dari kebahagiaan kita yang sejati. Nah, kalau begitu, apa yang dapat kita lakukan? Bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan? Bagaimana kita mempraktekkan kemurahan hati, belas kasihan itu dalam hidup kita sehari-hari? Saudara, di dalam keluargamu, kemurahan hati atau memiliki belas kasihan adalah bagaimana engkau memilih untuk mengalah di dalam perdebatan kecil dengan pasanganmu. Belas kasihan dapat ditunjukkan dengan bagaimana engkau memeluk anakmu, mengampuni anakmu yang membuat kesalahan terhadapmu, daripada engkau langsung menghukumnya dengan keras. Ampunilah anakmu, berikanlah belas kasihan untuk anakmu. Teleponlah orang tuamu meskipun mungkin mereka berkata-kata atau melakukan hal yang tidak menyenangkan terhadapmu. Tanyakan kabar orang tuamu. Layanilah orang tuamu selagi masih ada waktu. Saudara, itu hanya salah satu atau bagian kecil daripada bentuk belas kasihanmu di dalam keluargamu. Bagaimana dengan tempat kerja, usaha, atau di dalam dunia pendidikan, di kampus, di sekolah, di STT atau dimanapun? Memiliki belas kasihan adalah bagaimana kita juga menolong rekanmu, sesamamu yang sedang mungkin mengalami kesulitan. Meskipun itu bukan tugasmu. Mengampuni rekan-rekanmu yang mengecewakanmu, yang menjelekkan namamu. Bahkan tidak ikut berbicara, menggosipkan rekan-rekanmu. Itu adalah salah satu cara engkau memilih apa yang benar, daripada engkau turut berbicara menjelek-jelekkan rekanmu. Di dalam gereja, saudara, memiliki belas kasihan adalah bagaimana engkau bersikap terbuka kepada siapa saja rekan sesamamu di gereja. Engkau menyambut dengan hangat jemaatmu yang mungkin kelihatan berbeda dari orang lain. Mungkin saja dia tidak sepemikiran dengan engkau. Atau ketika ada jemaat, atau ketika ada rekan-rekan sekerjamu melakukan kesalahan, orang yang memiliki belas kasihan tidak langsung menghakimi saudara seimannya, tapi justru mendoakan dia, justru menopang dia supaya dia kembali ke jalan yang benar. Bersikap sabar
dengan apa yang menjadi kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan pemimpinmu, atasanmu, atau rekan sekerjamu. Itu adalah bentuk engkau memiliki belas kasihan kepada orang lain. Nah, bagaimana sekarang dengan dirimu sendiri? Pendengar radio, kadang-kadang kita paling kejam terhadap diri kita sendiri. Kadang-kadang kita selalu mempersalahkan diri sendiri. Di sini firman Tuhan mengingatkan, memiliki belas kasihan adalah juga berarti engkau belajar mengampuni dirimu sendiri. Belajar mengampuni diri sendiri atas kesalahan yang engkau lakukan mungkin di masa lalu dan sangat sulit engkau lupakan. Belajar menerima itu. Menerima bahwa kita tidak sempurna. Dan izinkanlah kasih Tuhan itu menyembuhkan luka-lukamu. Saudara-saudara, ingatlah, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan. Tuhan Yesus menghidupi apa yang Dia ajarkan. Saat Ia disalibkan, puncak dari kemurahan hati belas kasihan Tuhan adalah, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23:34. Saudara, ini adalah kemurahan hati yang begitu besar. Tidak saja kepada kita yang ada saat ini, tapi kepada semua orang di dalam konteks waktu itu. Orang yang berbuat salah. Orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat terhadap Tuhan Yesus. Nah, ucapan bahagia yang kita renungkan saat ini diakhiri dengan sebuah janji, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Pendengar radio, ini bukan sekedar sebuah transaksi. Kalau engkau begini, maka engkau akan mendapatkan begitu. Bukan, saudara-saudara. Mereka akan beroleh kemurahan atau mereka akan beroleh belas kasihan. Bukan berarti seakan-akan kita berbuat baik kepada orang lain supaya nanti Tuhan berbuat baik kepada kita. Bukan, saudara-saudara. Tapi ini adalah bagaimana kita sungguh-sungguh memahami. Bahkan kita pun sendiri telah mengalami kemurahan hati Allah di dalam Kristus. Yang efeknya adalah kita dapat memiliki hati yang murah hati. Dan di dalam hati yang seperti itulah akan terus-menerus hidup di dalam aliran kemurahan hati Allah. Menjadi satu refleksi bagi kita saat ini. Di dalam hidupmu, saudara-saudara pendengar radio Suara Abdi Allah, apakah engkau masih menyimpan dendam dan menolak untuk menunjukkan kemurahan hati pada sesamamu? Apakah engkau lebih sering berperan sebagai hakim yang menghakimi, ataukah sebagai seseorang yang memiliki hati pengampuni? Sudahkah engkau, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun engkau berada, sudahkah engkau merenungkan betapa dalamnya kemurahan hati Allah yang telah menyelamatkanmu, sehingga kemurahan hati, belas kasihan itu menjadi sumber kekuatanmu untuk mengasihi orang lain? Saya rindu
kita semua, saudara dan saya, kita berdoa dan minta kepada Tuhan memberikan hati yang penuh belas kasihan, hati yang seperti hati Tuhan. Saudara, bawalah hatimu di hadapannya. Doakan hidupmu, serahkanlah siapapun atau situasi yang paling sulit di dalam hidupmu. Dan biarlah tangan Tuhan yang penuh belas kasihan itu mengubahkan orang atau situasi apapun. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh belas kasihan, betapa kami bersyukur berterima kasih untuk anugerah-Mu, belas kasihan-Mu yang tidak terselami, yang Kau nyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ampuni kami ya Tuhan, karena seringkali kami suka menghakimi, kami menjadi keras hati, dan bahkan lambat untuk mengampuni. Cairkan hati kami Tuhan dengan belas kasih-Mu. Ubah kami Tuhan untuk bisa menjadi saluran kemurahan, saluran belas kasihan-Mu di dunia yang haus akan belas kasihan ini. Tolonglah kami semua, hamba-Mu, bahkan seluruh pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun mereka berada. Hari ini kami mau mengambil satu langkah lagi yang penting. Belajar mengampuni orang lain. Belajar untuk terus memiliki hati yang berbelas kasih pada orang lain. Terutama kepada mereka yang membutuhkan. Kau memberkati setiap pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun mereka berada. Di dalam tugas dan pelayanan mereka, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka. Biarlah kehidupan mereka betul-betul mencerminkan karakter Kristus. Manapun mereka berada Tuhan, mereka boleh menjadi berkat bagi sesama mereka. Kami akan mengakhiri renungan hari ini dengan satu pengakuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, firman yang hidup itu. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada.